warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Yustika Rohmi, peserta uji kinerja Universitas Negeri Jakarta. Nomor peserta PPG 2016 99423567 dan NIM PPG 2001220201. Pada video kali ini saya akan menyajikan mengidentifikasi informasi tentang tabel yang dibaca dan didengar. Selamat menyaksikan. Duduk sikap. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian gimana? Udah pada sarapan? Yang tidak masuk siapakah hari ini? Nggak ada, masuk semua. Alhamdulillah. Iya, Rio kenapa? Ngantuk. Rio, kita absen dulu ya. Sumi ada, Mutia ada, Zahra ada, Nupus juga ada, Tiara ada, Nur Aira 2 ada, Nur Aira 1 ada, lalu Andi juga ada, Abang Abi juga ada. Wah, lengkap ya, alhamdulillah. Kalian hari ini sarapannya sarapan apa? Roti. Siapa yang udah sarapan? Semua udah sarapan? Oh, berarti ini doang yang belum sarapan ya? Oke, sebelum kita masuk ke materi yang baru yaitu mengidentifikasi cerita fabel, kita bahas untuk pertemuan yang sebelumnya. Kita sebelumnya sudah membahas tentang cerita fantasi. Cerita fantasi itu tidak akan jauh berbeda dengan cerita fabel. Jadi cerita fabel unsur-unsurnya akan sama dengan cerita fantasi. Yang membedakan nanti hanyalah adalah ketokohan. Bisa kita lihat di sini, kita akan masuk ke untuk materi selanjutnya, mengapresiasi dan mengkreasikan cerita fabel. Diperhatikan. Nah, yang akan kalian pelajari ini adalah kalian mengidentifikasi informasinya. Apa aja sih yang ada di dalam teks fabel itu? Siapa sih yang ada di teks fabel? Bagaimana sih yang ada di dalam teks fabel itu? Jadi baru mengetahui sebagian kupas kecilnya aja tentang informasi fabel. Ini yang akan kita pahami. Lalu selanjutnya indikator yang kalian akan pelajari adalah bagian ini, menemukan informasi cerita fabel dan menganalisis informasi fabel. Berarti kalau kamu nanti ada video yang menayangkan tentang cerita fabel, kamu harus tahu di fabel itu apa aja sih, apa sih yang ada di dalamnya, siapa pemerannya, mainnya ada di mana. Itu adalah bagian dari menemukan dan menganalisis informasi fabel. Ini kok mukanya ngantuk ya? Ini mukanya pada bengong. Tadi katanya udah sarapan. Semangat gak? Semangat. Semangat. Gak ada backgroundnya. Oke, sekali lagi, tetap semangat. 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 Rio senyum tak Rio? Ini sudah manis begini. Kita lanjut. Saya akan ada video. Kalian perhatikan baik-baik apa aja sih yang ada di dalamnya. Karena tadi kalian harus menemukan informasi yang ada di dalam cerita fabel. Masyarakat di Nusantara dikenal sangat cerdik dibandingkan hewan-hewan lainnya. Salah satu cerita yang sangat populer di Nusantara adalah Kancil Mancil Timun. Namun, Kancil sudah memakan timun, makanan utama hewan yang memiliki nama ilmiah Labus javanicus ini adalah kangkung, kacang panjang, wortel, bengkuang, ubi, dan daun selada.
Salah satu cerita kancil yang sangat populer di Nusantara adalah kisah kancil dan buaya. Bagaimana kisahnya? Perhatikan di dalam video ini ada apa aja. Bersama dalam dongeng berikut ini. Pada suatu hari di tangan lebat, seekor Kenapa, kancil Kak? mengalami ketakutan Video kamu jangan itu menjadi buka. Kancil yang ketakutan tersebut berhasil sembunyi di sebuah semak-semak. Oi kancil, tidak tahu apa kamu di situ? Kancil tiba-tiba saja terkejut ada suara yang memanggilnya. Kancil pun berjalan mendekati asal suara tersebut yang ternyata seekor kerbau. Ah, dasar kerbau, kamu mengagetkanku saja. Aku lihat tadi kamu sepertinya sedang berlari ketakutan. Iya, aku berlari karena dikejar harimau. Oh, harimau, mana? Mana? Oh, dasar kerbau, badanmu saja yang besar. Ternyata kamu juga penakut. Jangan kau pasti menyingkir kalau ketemu harimau. Ah, sudahlah, kita harus mencari cara melarikan diri dari tempat ini. Kamu tahu tempat yang aman? Ada tempat yang aman. Harimau tidak akan bisa mencapai tempat itu. Nah, cepat katakan di mana? Di sana, di hutan sebelah sungai sana, harimau tidak akan bisa menjangkaunya. Harimau kan takut air. Kita bisa menyeberang sungai asal bisa menyingkirkan para buaya itu. Kau pikir bisa melawan kawanan buaya itu? Seekor harimau saja sudah membuatmu lari tunggang langgang. Siapa pula yang harus melawan para buaya itu? Pantas saja, selama ini kerja kalian cuma bermalas-malasan di sungai. Aku beritahu kalian ya, mulai hari ini aku telah resmi diangkat sebagai penasihat Raja Hutan. Wah, hebat sekali. Jadi Kancil sekarang menjadi pejabat tinggi istana. Dia kan selama ini dikenal sebagai hewan yang cerdik. Pantas saja sekarang dia menjadi pejabat istana. Hei, diam kalian. Biarkan aku berpikir. Karena hanya aku yang paling pintar di sungai ini. Jadi sekarang buat Kancil sudah menjadi pejabat istana ya. Maafkan kalau kamu konsulat. Malu buat teman saya karena sekolah. Jadi begini, ada informasi bagus buat kalian para buaya. Sang Raja Hutan atau yang kita kenal dengan nama Baginda Harimau telah mengeluarkan kebijakan untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat hutan ini. Hari ini, Baginda yang mulia Harimau mengutusku untuk menghitung jumlah buaya di sungai ini. Dengan begitu, Baginda Harimau bisa memutuskan berapa jumlah kerbau yang akan dikirim ke sungai ini. Ayo kalian berdua, coba hitung berapa jumlah semua buaya di sungai ini. Hanya biasa aja, karena aku sering tidur di pelajaran matematika. Kamu memangnya tidak tahu, aku selalu jalan ketika ujian matematika. Harusnya kan kamu yang tahu, bukannya kamu mengaku paling pintar di sungai ini. Aku memang paling pintar, tapi bukan soal matematika. Nah sudah, tidak usah berdebat. Aku tahu solusinya. Kumpulkan semua buaya yang ada di sungai ini dan baris berjajar dari tepi sini ke tepi yang sana. Siap Tuan Kancil. Semua kalian berbaris. Nah, aku akan berjalan di atas punggung kalian dan menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 15. Hai para buaya itu sangat gembira karena membayangkan daging kerbau yang gemuk untuk mereka. Sementara itu, harimau yang sedari tadi mengejar kancil telah sampai ke tempat kerbau yang sedang berkubang di lumpur. Kerbau yang sangat ketakutan hanya menunjuk ke sebelah. Pertanyaan dari Miss. Siapa tokoh yang ada di dalam cerita itu? Lalu? Lalu? Harimau dan? Kerbau. Saya tutup dulu bagian ini. Oke. Kita masuk ke ciri informasi yang ada di dalam teks. Berarti ciri
Tempatnya di mana tadi? Di hutan. Lalu itu sungai. Itu berarti kalau fabel itu latar tempatnya tempat adanya di alam. Bisa jadi sungai, bisa jadi hutan. Lalu tokohnya ada dua karakter. Yang satu si kancil ingin mencoba untuk apa? Iya, melarikan diri agar selamat. Dari siapa? Iya. Lalu si harimau itu mengejar-ngejar kancil untuk dijadikan apa? Makanan. Berarti tokoh fabel, tokohnya ada tokoh baik dan tokoh tidak baik. Yaitu ada si kancil dan ada si harimau. Paham nih? Paham. Berarti ciri umum dari fabel yang pertama tokohnya adalah hewan yang menyerupai atau berkarakter seperti manusia. Yang kedua, tempat cerita fabel itu adanya di alam. Bisa di sungai, bisa di hutan. Lalu tokohnya, karakternya ada dua. Yang satu adalah tokoh yang baik, yang dua adalah tokoh yang kurang baik. Bisa dilihat dari tokoh si kancil dan tokoh si harimau. Ada pertanyaan sampai sini? Seru nggak tadi tayangannya? Lucu nggak? Yang bagian lucu yang mana? Coba nupus. Dari tadi nupus ketawa-ketawa. Bagian yang mana yang lucu? Kerbaunya, kerbau berdiri. Iya. Seolah-olah binatang itu seperti manusia. Dia bisa berdiri, bisa berlari, bisa bersuara, bahkan berteriak. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, sekarang kalian karena sudah tahu informasi umumnya apa, kalian buka di halaman 100. Buku paketnya dibuka. Buku paketnya dibuka, kita masuk ke bagian pertama yaitu mengenal informasi cerita fabel. Kalian buka halaman 199 untuk di buku paketnya. Halaman 199. Di situ ada tokoh dan penokohan, ada latar tempat dan ada latar waktu. Maka sekarang saya akan membagi kelompok kalian secara random atau secara acak, bukan saya sendiri yang membagikan. Nanti saya menggunakan web dari internet. Jadi kalian nanti dibagikan kelompoknya tidak berdasarkan ini teman saya, ini sahabat saya, ini bestie saya, tidak. Jadi kalian harus bisa bekerja sama yang tidak kenal sekalipun, atau maksudnya tidak dekat sama kalian. Atau bisa jadi kalian lagi ngambek tapi bisa satu tim, artinya kalian bisa menyelesaikan kerja kelompok dengan baik. Oke, ini ada yang mulai senyum seperti ini. Sakit kenapa? Oke, kita bagi kelompok ya. Di sini yang masuk jumlahnya ada 4. Kita buat ada Abang Leo, ada Netlis, Kasifa, ada Nek Alena, selanjutnya ada Zakia, ada Putri Reci, iya, ada Kaila. 2, 1. Tim 1 ada Alena, Abimanyu, Hayat Nubos. Lalu ada Siti Nuraira Putri, Putri Resi, Nuraira, Ramadan, Rio. Tim 3 ada Zakia, Andini, Kaila, Tiara. Tim 4 ada Lis, Syarifah, Surya, dan Sumi. Silakan kalian duduk berkelompok. Oke, sudah? Sudah tenang? Sudah damai? Sudah dengan kelompoknya? Sudah? Sedikit sebentar. Semoga kalian masih ingat dan kalian masih fokus ya. Jangan satu, yang ini 2, kalau yang ini 3, nah yang ini 4. Nah yang ini 4. Ini 2. Itu 2. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3, nah yang ini 4. Nah yang ini 4. Ini 1. Boleh. Berarti udah fokus. Semangat. Oke, sekarang saya bagikan LKPD kalian, lembar kerja kalian. Jadi nanti di lembar kerjanya setiap kelompok, saudara dengarkan dulu, Miss mau berbicara sebentar. Terima kasih. Oke, nanti LKPD
sudah menjelaskan, oh ciri fabel pertama adalah tokohnya hewan. Oh tempatnya adalah di alam. Ada tokoh baik dan ada tokoh kurang baik. Saya tidak mengatakan jahat ya, kalau jahat terlalu sadis. Jadi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, kalian harus bisa mengidentifikasi informasi apa sih yang ada di dalam teks tersebut. Jadi saya sajikan teks fabelnya, kalian berkelompok, dibaca bareng-bareng, kalian analisis informasi yang ada di dalamnya. Kamu tuliskan di dalam LKPD-nya seperti ini, saudara-saudara. Nah ini, jangan kalian kerjakan ini dan ini. Latar tempat, waktu, suasana, amanat atau pesan yang ada di dalam cerita. Oke, sebelum itu saya jelaskan singkat lagi yang seperti yang tadi di awal biar kalian tidak lupa. Ingat, fabel itu adalah cerita yang dilakukan tokohnya adalah binatang dan sifat karakternya seperti manusia. Fabel isinya biasanya tentang moral, tentang kebajikan, tentang survival atau tentang mempertahankan diri sendiri. Seperti tadi, si kancil berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kejaran harimau. Bertemulah dia dengan tokoh buaya. Itu namanya alur cerita. Nah, unsurnya kalian kan sudah pelajari yang fantasi. Maka unsur dari cerita tersebut itu akan sama. Ada tokoh, ada penokohan, ada latar, ada alur, ada sudut pandang, dan ada amanat cerita. Jelas, kawan. Penokohan itu yang baik dan tidak baik. Ingat, kalau tokoh itu pemerannya, kalau penokohan itu karakternya atau sifatnya. Paham nih? Paham? Latar dibagi menjadi tiga. Latar tempat, waktu, dan suasana. Tempatnya tadi cerita kancil di mana? Di hutan. Suasananya? Kalau orang lagi kejar-kejar itu gimana? Takut nggak? Iya, berarti suasananya menegangkan, menakutkan. Oke, paham ya? Dari bagian ini ada yang tidak paham? Berarti kalian siap untuk mengerjakan ya kak? Saya bagikan ya kak. Tapi ininya dibaca dulu. Oh iya, saya beri waktu minimal 5 menit untuk toilet ya. Ya, isinya langsung di sini saja. Kita mesti tulis di nama kelompok kalian ya. Yang sudah ada, bukan dibuat atau karangan sendiri. Misalkan, oh ini tokohnya si rusa, berarti dituliskan. Mana sih ada yang kalimat yang menyatakan bahwa dia rusa? Oh ini tokohnya misalkan harimau, tulis bagian mana sih yang menyatakan bahwa dia adalah tokohnya harimau? Ada di dalam teks. Ada pertanyaan? Kita dilanjut. Emang ada tokohnya semua.
kabel. Satu, tokohnya hewan berkarakter seperti Yang lain diperhatikan. yaitu berbicara dan berpikir. 2. Teks kabel bersifat fiksi. 3. Berlatar tempat di alam, tokoh dan penokohan. 1. Tokoh semut dan belalang. 2. Penokohan baik dan tidak baik. Ciri isi cerita kabel: latar tempat, latar waktu, suasana, alur cerita, dan amanat. Buktikan dengan kalimat. Latar tempat kebun anggur, latar waktu musim dingin dan musim gugur, suasana senang, sedih, dan haru. Alur cerita musim dingin tiba, belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Amanat masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Oke, beri tepuk tangan. Ada yang ingin berkomentar? Silakan, saya persilakan. Apa nunggu? Ada yang berkomentar? Jika tidak ada, saya berkomentar. Untuk kelompoknya Jakia, untuk penjelasan ciri-ciri sudah bagus. Untuk latar waktu suasana sudah oke. Cuma kekurangan adalah pertama, kalian kelompoknya masih malu-malu. Kedua, kurang jelas dan audiens tidak memperhatikan kamu. Tapi selebihnya sudah oke. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Jakia. Saya silakan. Jalan dari sebuah ladang lalu menuju sebuah hutan yang sangat lebar. Bahwa sampai kapanpun suara yang tidak akan bisa berubah jadi auman. Kelompoknya Mutia, suaranya tidak jelas ya Bu ya, tapi untuk ciri-ciri dan bagian latar waktunya sudah oke. Selebihnya tidak jadi masalah. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mutia. Laporan hasil diskusi. Ciri-ciri fabel mengambil tokoh para binatang. Watak tokoh ada yang baik, ada yang buruk. Bisa berbicara seperti manusia, menggunakan latar alam. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Tokoh dan penokohan. Tokoh Fatwa Rusa, Ibu Tupai, Pip, anak-anaknya, ponakan Putih, itu. 2. Penokohan baik. Latar tempat itu di laman rumah Pip. Latar waktu di suatu pagi yang cerah. Suasana sedih. Lalu cerita tidak mau berbagi sama Tata karena menurut ia Pip adalah yang paling besar atau tertua. Amanat. Kita harus bersyukur, tidak boleh serakah, harus berbagi walaupun menurutnya itu kurang karena rezeki yang kita miliki harus disyukuri. Oke, beri tepuk tangan untuk Rio. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, penjelasan pembuktian kalimatnya lebih lengkap untuk kelompoknya Rio. Kelompoknya Rio sudah membuktikan dengan ada kalimat, kan tadi saya minta ada bukti kalimat di dalam teks. Jadi untuk kelompoknya Rio sudah lebih baik, ciri-cirinya juga sudah diuraikan dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Putri. Kalian sudah luar biasa sekali, sudah dapat menyajikan informasi umum mengenai cerita fabel. Kalian sudah bisa mengetahui ciri-ciri, sudah mengetahui tokoh fabel itu siapa, tempatnya ada di mana, suasananya seperti apa, sampai terakhir adalah penyampaian pesan moral. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau begitu bisa kita simpulkan pelajaran hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? 1. Iya, cerita fabel. 2. Apa? Iya, ciri-ciri cerita fabel. Ya. Fabel itu tokohnya siapa? Hewan. Berlatar tempat di alam. Berarti bisa di sungai dan bisa di hutan. Berisikan pesan amanat moral ataupun tentang kebaikan. Itu yang kita pelajari hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan?
Kelompok kalian sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Saya ucapkan terima kasih untuk Abi kenapa? Gak ada semangatnya ya. Oke, sekian pelajaran hari ini tentang mengidentifikasi informasi dari apa. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas tentang mengapresiasikan pamor, tapi dengarkan dulu. Tapi bagian menelaah struktur dan kebahasaan teks fabel. Kita akan lakukan itu di pertemuan berikutnya. Jadi bukunya tolong dibaca lagi, materinya tolong dibaca lagi. Yang hari ini materinya jangan sampai lupa. Sekian, ada pertanyaan lagi? Ya. Jika tidak ada, kalian luar biasa sekali hari ini. Terima kasih banyak. Silakan Rio untuk dipimpin doa. Kita pulang. Siap. Berdoa mulai.